Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan santai dan serius di channel Ismail. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan camat perempuan dan juga aktif di media sosial. Jadi kebetulan hari ini sudah hadir Ibu Nur Masitah SAG. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gini, Bu, sebenarnya kita mengundang Ibu ini ingin membicarakan beberapa hal, ya termasuk dengan aktivitas Ibu yang sempat dan selalu Ibu upload di media sosial. Dan bagi kami, ya, camat yang aktif di media sosial. Ya. Sebelum kita bahas tentang Ibu aktif di media sosial, boleh nggak kami menanyakan tentang rekam karir Ibu, ya kan? Dari proses perjalanan Ibu menjadi PNS sampai ke camat, sampai dilantik menjadi camat oleh Abu Sy pada tanggal berapa, Bu? 15 Mei 2020. Boleh, boleh Bu ceritakan, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa Aceh atau Sunda? Kalau Ibu nyaman dengan bahasa Aceh, silakan dengan bahasa Aceh. Kalau memang Ibu nyaman dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia, atau boleh campur. Yang namanya kita ini kan obrolan santai dan serius. Ya. Nama saya Nur Masitah, saya camat Kecamatan Sakti. Alhamdulillah dilantik oleh Abu Sy. Sebelum saya menjadi camat, ini kisah dulu waktu saya ikut pegawai, saya kuliah di Al-Hilal Sigli. Di mana, Bu? Al-Hilal Sigli. PT Al-Hilal Sigli. Al-Hilal Sigli. Jadi titelnya SAG itu dari ini. SAG. Oh, ya. Letting ada kawan satu, Letting Junaidi Ahmad. Semua sudah sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang jadi pelaman kan, alhamdulillah saya sarjana agama S1 Syariah Al-Hilal Sigli. Syariah jadi camat. S1 Syariah. Jurusan Muamalat. Iya. Kalau basic ilmunya kan sangat kontroversial dengan berlawanan dengan apa yang menjadi jabatan Ibu hari ini. Dah tu saya ikut tes habis tsunami. Habis tsunami Kemarin ikut tes dan lewatlah di Dinas Syariah Islam Kabupaten Pidi. Udah lebih kurang 4 tahun di sana. Saya pindah ke penyuluh KB. Karena anak saya waktu itu masih kecil, saya minta pindah ke PLKB Kecamatan Padang Kiji. Lebih kurang di sana 2 tahun. Saya ditarik oleh camat Kecamatan Padang Kiji menjadi Kasih Kesra. Karena saya aktif mewakili dari Ibu, kebetulan Bapak Camat sudah meninggal Ibu. Jadi ketua PKK-nya saya. Ditunjuk saya sebagai mewakili Ibu Camat. Karena seringnya ke pendopo mungkin kan, ke pendopo dan saya diangkat menjadi Kasih Kesra. Bupati Serjani. Di kantor camat Padang Kiji. Di sana lebih kurang 2 tahun. 2 tahun tiap-tiap kegiatan, ada kegiatan masyarakat, misalnya musrembang, saya sudah dikenal di Bapeda. Di dinas-dinas. Berarti Ibu dianggap terlalu terlalu vokal lah mungkin. Ya, vokal lah. Kalau mewakili perempuan di Kabupaten Pidi waktu musrembang itu saya Nur Masitah. Ibu Masitah. Berarti ada yang katakan kan ini Cunyan dia namanya, pejuang perempuan iya. Kan karena di sana kan waktu musrembang seluruh Kabupaten Pidi 1 kecamatan itu ada yang mewakili perempuan 2, tokoh camat kasih PMG, tokoh mukim besi, mewakili, makanya kan seluruh Kabupaten Pidi semua kenal Ibu Masitah. Yang mana yang waktu itu musrembang katanya. Dan itu 2 tahun di Kasih Kesra. Bapak Bupati Serjani mengangkat saya menjadi sekcam perempuan di Kecamatan Delima. Ribai. Waktu saya menjadi sekcam Kecamatan Delima, alhamdulillah mendapat ilmu dari Bapak Camat. Ini untuk membimbing saya, waktu itu Camat Mahdi. Membimbing saya
administrasi. Alhamdulillah sudah tuh lebih kurang 2 tahun di sana. Saya dilantik oleh Bapak Bupati Abusi menjadi Kabid Pemberdayaan Perempuan di Dinas DP3A KB. DP3A. Setelah itu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten PD. Setelah itu lebih kurang 2 tahun juga saya dilantik menjadi camat perempuan di Kabupaten PD. Dari tiga camat perempuan yang dilantik Abusi. Abusi. Waktu bulan puasa. Pas 28 puasa. Kira-kira gitu. Dilantik menjadi camat perempuan di Kecamatan Sakti. Alhamdulillah masih dipercaya, sudah mutasi kemarin sudah ada mutasi, tapi saya masih dipercaya menjadi masih di Sakti. Alhamdulillah semoga menjadi Sakti. Karena kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya kalau ada rapat misalnya di kabupaten saya tidak ingin mewakili kalau ada kesempatan saya. Sebisa pun kalau ada tidak boleh mewakili, saya tidak pernah mewakili. Kegiatan-kegiatan dan disiplin. Kalau ada rapat-rapat disiplin, misalnya bilang jam 2, saya udah sampai jam 2. Alhamdulillah. Makanya kan dari ini kalau ada rapat-rapat saya selalu vokal. Karena untuk mementingkan kepentingan masyarakat, saya ikhlas dalam bekerja. Kadang siang, kadang malam, kadang-kadang ada di desa ada puting beliung kayak kemarin ada saya ikut di EBI, itu masih dengan baju dinas. Itu jam berapa, Bu? Itu musibahnya jam hampir maghrib. Tapi Ibu tetap ada di lokasi. Karena kan ada acara di desa, pelatihan Kamtibmas. Pelatihan Kamtibmas, saya mendampingi Bapak Kosek dan Bapak Daramil duduk membuka acara. Sampai saya waktu buka acara, tapi saya duduk di sana juga mendengarkan untuk jadi ilmu juga. Nah, gimana Kamtibmas di sini kan sampai dah itu ada pas pulang ketemu ada keperluan ada ini ada itu sampai maghrib lah di sana. Berarti camat yang tidak mengenal waktu kerjanya. Tidak mengenal waktu. Makanya saya rasa inilah kalau jadi camat capek kali dalam melayani masyarakat. Banyak sekali. Ini besok aja sudah menanti kegiatan pagi dan sampai sore ada kegiatan penyelesaian tapal batas tanah dan ada kegiatan masalah desa, ada APBD 1 karena peserta mengundurkan diri, makanya kan telat APBD-nya. Oke, Bu. Ini, Bu, tradisi kebiasaannya kan ininya, camat itu kan tradisinya kan dari lulusan IPDN. Ya kan? Ibu lulusan sarjana agama dari Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal. Sangat jauh memang gitu kan. Karena memang tradisi sekarang itu kalau camat itu pasti lulusan IPDN. Ya. Kok bisa Ibu jadi camat? Ya mungkin pemerintah menilai saya karena kedisiplinan saya. Enggak, kalau disiplin kan berbeda, Bu. Ibu lulusan agama, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Kalau camat kebiasaannya itu kan lulusan IPDN, ya. Jadi kok bisa? Apa yang dilihat oleh Abusi sehingga Abusi menempatkan Ibu Masita sebagai camat? Mungkin ini banyak dukungan dari masyarakat, dari kadis-kadis atau dari petinggi-petinggi, dari tim-tim atau melihat saya sering ke desa. Saya menjadi narasumber PKK kemarin. Menjadi narasumber PKK di Kabupaten PD. Makanya sering ke lapangan, ke desa, ke kampung-kampung. Mungkin dari situ dan tuh kedisiplinan juga itu juga kan pertanggungjawaban mungkin dari dari surat menyurat mungkin dilihat ada yang kasih tahu ini beres-beres mungkin. Ya selain disiplin Ibu disiplin. Ibu karena memang rekam kerja Ibu ya kan yang begitu giat ya sehingga menjadi pertimbangan Abusi. Faktor pertimbangan lain dari Abusi sehingga Abusi mengangkat Ibu menjadi camat itu apa? Ya, nggak tahu lah, mungkin ada keistimewaannya buat saya, alhamdulillah. Ya itulah makanya, karena kan ini ya Bu, Ibu
sarjana agama. Iya. Kebiasaannya camat itu kan lulusan IPDN ya, IPDN kalau nggak salah. Itu nggak terjadi ini nggak Bu? Misalnya kan dari 23 camat yang ada di Kabupaten PD, berapa orang yang memang non IPDN? Yang bukan IPDN? Rata-rata IPDN. Rata-rata di IPDN. Yang SAG saya rasa waktu rakor camat di Ban- provinsi kantor gubernur itu SAG saya. Cuma sendiri. Ibu? Ibu SAG? SAG. Berarti luar biasa lah Bu. Ya, semoga kita berharap bahwa Ibu ketika memang ada kepercayaan dari pimpinan seperti itu ya Ibu bisa bekerja dengan maksimal lagi lah Bu. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini juga saya kan waktu hari-hari saya waktu gadis pun saya menjahit. Waktu kuliah saya menjahit sampai sekarang saya menjadi pelatih menjahit di kampung-kampung. Mak Busi pernah nggak nanya, Bu, Pak Busi, saya kan bukan IPDN, saya bukan lulusan IPDN. Saya kan lulusan sarjana agama. Kok bisa jadi camat saya? Karena kinerjanya banyak yang lapor yang bahwa kenapa Pak Busi Berarti prestasi saya? kan? Ini karena pekerjaanmu banyak dukungan dari masyarakat. Kalau saya melatih kamu nggak salah pilih katanya. Terbukti sekarang nggak salah pilih katanya kata Busi. Kan? Alhamdulillah dalam melayani masyarakat. Makanya dari situ makanya mungkin dukungan dari kepala BKD kemarin saya tanya. BKD Kepegawaian Bapak Menteri, kenapa saya diangkat jadi camat? Mereka kan karena kedisiplinan, karena sudah terbukti waktu jadi sekjam, sudah terbukti waktu jadi sekjam kamu sudah ini administrasi. sudah bisa kami angkat jadi camat. Makanya dari situ saya terkejut karena saya SAG nggak ada, saya nggak mimpi juga. Kenapa saya jadi camat? Nggak ada mimpi. Nggak ada mimpi karena apa? Dari keturunan saya di tukang jahit, keluarga saya dari garis-garis itu saya bukan dari keturunan pejabat, cuma dari keturunan Dunggu. Kalau ini Bu, biasanya kan ini ya Bu, kan ada rakor camat Kabupaten PD. Hampir mayoritas kan camat itu kan lulusan IPDN. Iya. Ya kan? Ibu minder nggak? Enggak. Minder. Pernah misalnya apa di ini apa nih sarjana agama kok jadi camat ada nggak? Oh banyak kali di kedai-kedai kopi itu banyak kali ngomong ini ngomong itu kan, tapi alhamdulillah dari ngomongan orang itu ada yang kirim WA ke saya, nggak nyangka ada yang di Facebook di Messenger, kadang-kadang langsung di Facebook, rupanya yang kami ngomong tak yang kami sangka, tapi camat walaupun sarjana agama walaupun perempuan alhamdulillah melayani masyarakat itu yang sangat penting. Yang penting etos kerja dan prestasi kerja. Kerja. Oke. Biasa aja. Oke Bu. Bu, ini kan 23 camat yang ada di Kabupaten PD. Ya. Ibu yang kan selalu aktif di media sosial. Ya. Kenapa Bu? Karena banyak sekali kegiatan yang saya lakukan ini membuat untuk ini apa kerjasama apa ini ada karena saya perempuan. Berarti untuk publikasi kinerja Ibu. Apa dalam melayani masyarakat biar masyarakat tahu yang bahwa perempuan juga bisa. Nah, perempuan juga bisa kalau untuk melayani masyarakat yang penting puas kan. Nggak dapat ini nggak misalnya kan dari 23 camat itu kan Ibu yang selalu aktif di media sosial, selalu mengupload ya kan tentang beberapa kegiatan itu nggak ada misalnya Pak bully dari teman-teman. Nggak ada. Banyak dukungan. Banyak sekali dukungan. Nggak ada yang pernah dibully. Kemarin saya ada nih Kecamatan Kota Sakti di pasar itu kan sudah saya potong pohon-pohon tuh, tapi banyak sekali dukungan senang sekali kami ini. Kadang ada yang bicarakan ini yang baru camat laki-laki dulu saya ini padahal camat perempuan, tapi dibilang karena saya tegas berani mungkin kan karena saya kalau untuk kebaikan saya berani Pak. Udah potong nih berarti masyarakat udah tahu ini baru camat. Banyak sekali di Facebook ada buktinya. Ya itulah makanya. Iya Bu, saya kan sering lihat Ibu itu di Facebook. Sering lihat itu kegiatannya di Facebook, ya kan? Makanya ini camat
selalu semua kegiatan kan selalu upload, ya kan? Iya. Dia. Dan ini berbeda. Iya. Berarti nggak mendapatkan misalnya apa cemooh dari teman-teman nggak, bahkan support. Nggak dapat, bahkan support, dukungan. Ada yang bilang ini harus ini ada calon ke depan nih, calon bupati. Ya. Calon ada itu di Facebook. Ya bisa kan nggak Banyak ini sekali ya. itu. Iya ya kan banyak kali ini. Tadi aja di telepon ini saya sangat kagum. Ada dari telepon saya masih belum kenal lagi kan. Telepon saya pengagum ibu. Banyak kali yang telepon saya nggak kenal. Berarti ini ada yang ingin jumpa. Berarti ibu camat sekaligus artis berarti. Iya, saya nggak ada nomor HP aja saya satu dipakai. Itu Facebook saya Nurmasita SAG langsung. Nomor HP juga ada. Nggak ganti-ganti satu HP saja. Karena saya nggak takut, karena kenapa? Kalau ada yang telepon merayu kita, mungkin ada angka perempuan, nggak bilang ini namanya, saya blok langsung. Karena kita kan profesional Bu ya. Ya bahwa Facebook itu untuk berteman, untuk berteman dan mempublikasi apa yang kita kerjakan. Ibu perempuan, seorang perempuan jadi camat, mengurus berapa desa Bu? 49 desa dalam 7 pemukiman. 49 desa. Dalam 7 pemukiman. Nggak capek Bu? Alhamdulillah capek sih, tapi saya senang berbau dengan masyarakat. Itu hobi saya. Karena saya kemana akan apalagi dalam melayani masyarakat itu adalah hobi, sangat hobi saya. Kan ini Bu, rapat kadang-kadang ini ya. Rapat di desa kan sampai malam-malam. Iya. Ya kan? Ada yang malam sampai 12 malam. Jam 12 malam. Kadang-kadang itu nggak membuat ibu capek. Alhamdulillah kan, apalagi ini sesudah suntik vaksin tambah fit. Tambah fit ya. Tambah fit. Dulu kan capek sedikit, tapi sesudah suntik ini alhamdulillah kan sudah tambah semangat, tambah fit, sama segar bugar. Alhamdulillah. Makanya jangan takut dengan suntik vaksin dulu. Insyaallah. Saya sehat nih. Oh ya, ini satu lagi Pak, saya lupa saya tambahkan. Waktu saya jadi sekjam, saya pernah menjadi pejabat kesi di desa Buluh Rebay. Lebih kurang 1 tahun. Duduk di sana, alhamdulillah ini tuh jadi pengalaman kan. Makanya keberhasilan juga di situ mungkin. Mungkin itu yang dari mengelola anggaran dana desa, APBD. Mungkin dari situlah kan melihat juga kan. Ya sering tampil-tampil ke desa dalam memberikan rapat-rapat, penyuluhan, dan juga sering oleh Bapak Camat mungkin sering untuk mewakili saya untuk ini. Nah, makanya mungkin sering untuk mewakili camat di forum-forum atau di rapat-rapat, misalnya rapat pertanian, rapat bencana atau rapat yang lainnya kan. Mungkin dari situlah saya vokal. Saya kalau ada rapat, kalau nggak duduk di depan nggak enak juga. Kalau ikut rapat harus di depan. Harus lebih awal saya datang, dan tuh duduk di ini, saya simak apa, dan tuh saya tanyakan. Kalau ada rapat, kalau nggak saya pertanyaan dari saya, saran atau apa kritikan atau apa itu nggak enak. Kalau nggak ada rapat. Iya Bu, ini Bu. Kecamatan Sakti itu 49 desa. Ya. Dari 49 desa itu yang paling membuat Ibu menghabiskan energi banyak itu berapa desa? Sama. Semua sama, karena semua desa sudah saya kunjungi. Karena pas saya dilantik menjadi camat, habis Lebaran, pas pembagian dana BLT, karena corona kan dibagi dana BLT, pas desa itu mengundang saya datang untuk silaturahmi, diundang oleh Pak Gesi, Ibu harus datang sambil silaturahmi dan sambil pembagian BLT. Saya datang ceramah sedikit untuk membangunkan untuk ini perkenalkan diri, dan ceramah tentang anggaran pertanggungjawaban untuk Pak Gesi kan. Udah tuh besok Gesi lain udah juga mengundang. Bu, jangan mewakili ya, biar Ibu aja yang datang. Biar ceramah kayak di desa yang kemarin tuh ceramahnya ya Bu. Iya saya bilang gitu kan. Udah tuh habis sampai 49 desa. Nah, 49 desa saya kunjungi. Makanya kan sama, desa-desa itu sama. Ini Bu, Ibu kan kerjanya kan kalau camat
biasanya kan selalu berinteraksi dengan besi, ya juga dengan camat, dengan masyarakat, Bu. Ibu kan punya keluarga, Bu. Iya. Bagaimana Ibu bisa mengatur waktu Ibu, ya kan, dengan pekerjaan Ibu, dengan urusan keluarga, Bu? Karena kan bagaimanapun kan urusan domestik itu juga menjadi penting. Iya, iya. Nah. Saya punya anak 2, Pak. Yang satu anak saya laki-laki sudah kuliah di Al-Hilal juga. Syariah juga. Ini kayak mami juga, walaupun kuliah di Al-Hilal, kalau langkah rezeki pertemuan maut itu jadi sama juga. Kan? Ya tinggal di Dayah. Di Dayah di Padang Biji. Di Abi tempat Al-Aziziyah Abi Jailani. Yang satu lagi perempuan. Dia juga tinggal di sana, mondok di sana, terpadu. Kelas Duaman, dua-duanya di sana. Anak saya 2, dua-duanya tinggal di sana. Berarti untuk mengatur waktu dengan keluarga nggak terlalu repot? Nggak, nanti kadang-kadang kan pas pulang dari ini singgah ke sana, bawa makanan kadang-kadang kan, kadang orang itu udah mandiri. Karena yang laki-laki itu kan udah mengajar aja, yang perempuan juga udah kelas Duaman, mandiri juga. Nggak begini, Bu. Ada nggak semacam misalnya curhat anak dengan terhadap ibu, misalnya Bu, jangan terlalu fokus kerja lah, kan? Enggak, sangat mendukung. Sangat sekali mendukung karena kan anak-anak sudah biasa terdidik kan. Sangat mendukung. Kami tinggal dengan bapak di rumah itu kosong karena saya capeknya sekali nggak bawa mobil sendiri, makanya sopirku adalah suamiku. Makanya saya nggak ada kalau pergi nggak ingat ini karena mereka di Dayah. Sudah itu bapak saya bawa menjadi sopir. Kadang-kadang sampai malam bisa saya di desa. Karena dukungan bapak juga kan. Kita ada murimnya juga kan, makanya sampai malam kadang-kadang di sana nggak apa-apa. Jadi berarti keberadaan bapak menjadi garansi bagi ibu untuk kerja sampai larut malam. Karena dukungan dia. Sebenarnya saya kan ini kalau camat capek kali di mana nanti ini nggak apa-apa, udah dilantik sama bupati, sudah diminta. Karena kemarin itu kan saya terkejut juga waktu bapak bupati mengamanahkan sama Pak Sekda. Bu Masita disuruh jahit baju putih. Untuk apa saya katakan kan untuk jadi jamaah. Aduh gimana ya, capek jadi jamaah, saya nggak bisa ini kan. Ibu sudah terbukti waktu menjadi sekjam, sudah terbukti pekerjaan ibu, sudah terbukti kami lihat. Kalau kalau kepegawaian ASN saya hijau, karena kan kepegawaian ada kuning, ada hijau, ada merah. Tapi kalau ibu hijau, teringat dalam ingatan kami. Makanya ibu ini jangan bersembur temprut. Nah, ya kan? Iyalah, karena saya jahit baju kan, karena saya bisa jahit sendiri. Terus, alhamdulillah kan. Makanya dukungan dari bapak juga maunya orang-orang tuh. Itu yang diimpikan jadi jamaah, apalagi jamaah perempuan kan. Alhamdulillah saya karena ini lagi diembankan amanah, saya bekerja sebisa mungkin dan alhamdulillah semoga saya sehat selalu. Alhamdulillah. Harapan ibu untuk Kecamatan Sakti? Semoga Kecamatan Sakti benar-benar ada perubahan dan ada kemajuan. Sakti itu potensi alam yang paling besar itu apa, Bu? Itu pertanian. Persawahan dan perkebunan. Jadi apa yang akan ibu lakukan dengan ibu camat, posisinya camat, terhadap pengolahan potensi alam itu? Karena kan ini ya Bu, di desa sekarang itu kan Sakti dari 47 desa itu berapa Bu? 49 itu berapa Bu? Ada yang desa yang ada BUMG? BUMG banyak, semua, saya rasa semua desa ada BUMG-nya. Ada yang di desa Perlaasan ada mobil traktor tuh. Mobil traktor itu banyak sekali juga PHD juga kan. Ada aqua juga, ada gas juga. Kenapa nggak di yang sektor pertanian itu nggak dikelola? Apanya? Kan potensi
Kecamatan Sakti itu kan pertanian, Bu. Iya, pertanian. Kenapa pertanian itu nggak dikelola secara maksimal? Ya kan, Ibu menyarankan kepada desa, kenapa ini tidak dikelola secara maksimal saja melalui BUMG? Karena kan BUMG itu kan bisa menampung. Ya, ada juga di sana. Ada juga yang menampung. Karena di sana kan banyak sekali pabrik-pabrik itu. Pabrik banyak sekali, terbanyak di Kabupaten Pidi pabrik padi di Sakti. Banyak sekali di sana. Makanya yang terluas juga di Kecamatan Sakti kalau lahan-lahannya terluas. Oke, Bu, terakhir, Bu. Kalau seandainya dalam proses perjalanan Ibu di Kecamatan Sakti kerja maksimal, ya kan? Ya. Kerja maksimal dan prestasinya hijau. Ya. Tapi tiba-tiba Ibu dimutasi. Ya. Karena saya nggak pernah ajak ambisi. Karena jabatan itu bukan untuk dimiliki, tapi dinikmati selagi diberi amanah. Makanya saya nggak ada ambisi, makanya saya lebih lebih fokus karena saya bisa menjahit, bisa buka usaha, bisa buka butik, jadi pengusaha. Makanya saya nggak selagi dikasih amanah saya mengembangkan tugas dengan ikhlas dan bekerja juga dengan ikhlas. Kalau seandainya dimutasi pun nggak apa-apa. Sudah sudah menerima. Karena kan kita ada siang, ada malam, ada pelantikan, ada pelantakan, dilantak. Itu sudah kontraknya. Udah kontraknya. Makanya kan alhamdulillah sampai saya dari dulu nggak pernah dimutasi, nggak pernah saya rasakan gimana mutasi. Selalu naik 2 tahun, naik 2 tahun, naik 2 tahun, naik. Alhamdulillah kan seandainya dimutasi itu nggak apa-apa, bisa udah siap. Karena saya tidak mengharapkan, karena saya tidak terlilit utang juga, karena saya mulai saya pegawai, saya nggak pernah ini tersangkut dengan bank. Karena saya punya pekerjaan menjahit, menjahit bisa buka usaha, karena menjahit itu kan banyak sekali juga dapat jahit baju gamis saja untuk perempuan tuh paling murah 100.000. Sehari kita dapat jahit 10 berapa? 1 juta. Dikalikan berapa? Lebih banyak jadi pengusaha kan? Tapi karena kita sudah kuliah, sudah diamanahkan, ya bekerjalah dengan ikhlas. Apalagi ini revolusi anggaran, tapi saya tidak mengharapkan anggaran yang tambah ini, saya nggak mengharapkan. Tapi yang saya harapkan keikhlasan. Saya tidak mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan menjadi ibadah saya, dan alhamdulillah masih dipercaya sampai sekarang. Dalam minggu ini ada ketemu sama Abu Syi? Ada kemarin, baru hari Rabu kemarin itu ada penyemprotan untuk penyemprotan pupuk organik dari pupuk Abu Syi di Desa Dopanang, Kecamatan Sakti. Saya juga ada penyemprotan, ada di Facebook. Penyemprotan saya langsung. Abu Syi ketemu sama Ibu. Apa yang Abu Syi ungkapkan tentang Ibu saat kemarin itu jumpa sama Abu Syi? Kemarin jumpa pas ada acara di Bapak Abu Syi WA saya ke tempat 7 meninggal mertuanya kemarin di Garut. Dia panggil saya duduk di depannya. Dia bilang kapan penyemprotan di sana. Ya boleh Abu Syi, lusa juga boleh. Oh ya, kalau ada waktu nanti bilang sama Kabak Humas biar nanti saya kasih waktu. Oh ya, ini kalau kamu sangat bagus. Kalau tentang pekerjaan apa yang pernah Abu Syi ungkapkan sama Ibu tentang Ibu? Dia senang, katanya kan ini bagus sekali kamu kerja. Saya ini paling bagus kamu kerja katanya. Ya Pak, terima kasih saya bilang. Alhamdulillah orang ini selalu banyak laporan kepada saya, kata Abu Syi. Banyak sekali ini orang ini lapor sama saya. Yang bahwa ada yang ini dikasih video di Facebook, lihat Abu Syi ini kerjanya ini.
Oh, karena kan misi dan visi Abusi saya jalankan. Alhamdulillah sudah 3 kali ke sana penyemprotan. Alhamdulillah. Makanya Abusi selalu mengharapkan itu gleblang. Kalau di Sati nggak ada laut. Gleblang itu untuk pertanian. Karena kan hara tanah sekarang kan banyak sekali virus-virus kan. Makanya Bapak Abusi kemarin bilang jangan lagi ada penyemprotan pakai rumput, penyemprotan rumput, penyemprotan untuk mematikan rumput tuh, obat-obat mati rumput. Harus dibabat, rumputnya harus dibabat karena jangan masuk alat kimia. Makanya alhamdulillah kan kemarin saya mengundang kisi-kisi di Kemukiman Cemurung untuk menyaksikan atau mendengar apa yang dipraktikkan sama Abusi, karena ini sudah, karena pupuk Abusi kan sudah keluar daerah juga sudah diundang sampai ke Aceh Selatan, Aceh Tenggara kan. Makanya alhamdulillah kesi-kesi sudah mulai paham yang bahwa penyemprotan itu berbahaya buat kesehatan kita, keluarga dan masyarakat. Oke Bu, terima kasih Ibu yang sudah hadir di obrolan santai dan serius Ismail Channel. Ternyata menjadi perempuan itu tidak harus bekerja pada urusan domestik, tapi urusan luar domestik juga bisa. Iya, alhamdulillah. Dan etos kerja, prestasi kerja, semangat kerja itu juga bukan cuma kaum Adam saja, tapi kaum Hawa juga bisa. Persoalan waktu bukan suatu halangan untuk Hawa bekerja maksimal. Oke, terima kasih sudah hadir di channel Ismail. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.